Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Latifah Herani dengan NIM G2010410, Program Studi Sains Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Komputer. Yang terhormat, Ibu Desi Hasbiah, SSI MS MIKOM, selaku dosen pengampu mata kuliah Retorika dan Public Speaking. Di sini saya akan menyampaikan pidato tentang beberapa syarat dan peraturan mengenai perjalanan mudik lebaran pada tahun 2022. Berikut pidatonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puja serta puji syukur kita kepada kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua. Salawat serta salam kita panjatkan kepada junjungan alam, yaitu Nabi Muhammad SAW. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga di pagi hari yang cerah ini kita diberikan rahmat, diberikan kebahagiaan, dan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terhormat Ibu dosen pengampu mata kuliah Retorika dan Public Speaking, Ibu Desi Hasbiah, SSI MIKOM, dan teman-teman seperjuangan yang saya banggakan. Pada hari ini, saya akan menyampaikan beberapa peraturan dan beberapa syarat perjalanan mudik lebaran pada tahun 2022. Ya, hari ini Kementerian Kesehatan mencatat kasus aktif COVID-19 kembali turun dan sudah menyentuh angka 399,583 setelah sehari sebelumnya sempat di posisi 417,219 kasus. Penurunan kasus aktif ini konsisten sejak 28 Februari 2022 dari yang sebelumnya 569,736 hingga kini mulai menyentuh angka 300.000. Selain itu, angka kasus konfirmasi harian hari ini juga mengalami penurunan menjadi 21.311 dari hari sebelumnya berada di angka 26.336 kasus. Catatan ini membuat angka keterisian rumah sakit nasional menjadi 26% pada tanggal 10 Maret 2022. Berkurang dari angka sebelumnya yang tercatat hampir 27% pada tanggal 9 Maret 2022. Selain menurunnya angka kasus aktif diikuti angka konfirmasi dan keterisian rumah sakit, rapor positif dari upaya pengendalian COVID-19 juga mencatat penambahan angka kesembuhan pasien. Pasien yang sembuh hari ini bertambah hingga 38.399 kasus dari hari sebelumnya 31.705 kasus. Laju vaksinasi kembali menyentuh level lebih dari 2 juta dosis per hari. Hari ini, vaksinasi COVID-19 dosis 1 sudah diberikan kepada 191.891,436 dosis vaksin atau setara dengan 92,62% vaksin yang sudah diberikan. Vaksinasi dosis kedua sudah diberikan kepada 150,69,223 dosis vaksin atau setara dengan 72,6% dosis. Untuk vaksinasi dosis ketiga atau booster yang diberikan kepada 13.905,146 atau setara dengan 6,80 6,68%. Laju vaksinasi ini hari ini bertambah menjadi 2.027,873 dosis di hari sebelumnya. Hingga pemerintah Indonesia mengizinkan masyarakat untuk mudik pada Idul Fitri 2022 di tengah pandemi COVID dengan sejumlah syarat. Berikut syarat perjalanan mudik lebaran pada tahun 2022. Pemerintah menerapkan sejumlah aturan mudik yang berlaku mulai 2 April 2022. Aturan dan syarat perjalanan mudik diatur dalam Surat Edaran Satuan Tugas atau Satgas Penanganan COVID-19
nomor 16 tahun 2022 tentang ketentuan pelaku perjalanan dalam negeri atau PPDN pada masa pandemi virus Corona Disease atau COVID-19. Dalam surat ini diatur mengenai syarat perjalanan mudik termasuk syarat vaksin dan tes COVID-19. Selain itu juga terdapat aturan yang mesti dipenuhi oleh pelaku perjalanan dalam negeri. Yang pertama adalah orang yang telah mendapatkan vaksinasi dosis lanjutan alias booster tidak wajib menunjukkan hasil PCR negatif atau rapid test antigen. Yang kedua, orang yang telah mendapatkan vaksinasi dosis kedua wajib menunjukkan hasil negatif tes rapid test antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu 1 kali 24 jam atau hasil tes PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu 3 kali 24 jam sebelum keberangkatan sebagai syarat perjalanan. Yang ketiga ada orang yang telah mendapatkan vaksinasi dosis pertama wajib menunjukkan hasil negatif tes RT-PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu 3 kali 24 jam sebelum keberangkatan sebagai syarat perjalanan. 4. Orang dengan kondisi kesehatan khusus atau penyakit komorbid yang menyebabkan pelaku perjalanan tidak dapat menerima vaksin wajib menunjukkan hasil tes negatif RT-PCR yang sampelnya diambil pada kurun waktu 3 kali 24 jam sebelum keberangkatan sebagai persyaratan perjalanan dan persyaratan wajib melampirkan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah yang menyatakan bahwa yang bersangkutan belum atau tidak dapat mengikuti vaksinasi COVID-19. Yang kelima itu anak dengan di bawah usia 6 tahun dikecualikan terhadap ketentuan vaksinasi dan tidak wajib menunjukkan hasil negatif tes RT-PCR atau rapid test antigen. Namun wajib melakukan perjalanan dengan pendamping perjalanan yang memenuhi ketentuan vaksinasi pemeriksaan COVID-19. Dan berikut ada aturan mudik Idul Fitri tahun 2022. 1. Wajib menggunakan masker kain 3 lapis atau masker medis yang menutup hidung, mulut, dan dagu. 2. Mengganti masker secara berkala di setiap 4 jam dan membuang limbah masker di tempat yang telah disediakan. 3. Mencuci tangan secara berkala menggunakan air dan sabun atau hand sanitizer, terutama setelah menyentuh benda yang disentuh orang lain. Yang keempat, menjaga jarak minimal 1,5 meter dengan orang lain, serta menghindari kerumunan. Yang kelima, tidak diperkenankan untuk berbicara satu arah maupun dua arah melalui telepon ataupun secara langsung sepanjang perjalanan dengan moda transportasi umum darat, perkereta-apian, laut, sungai, danau, penyeberangan, dan udara. Yang terakhir ada tidak diperkenankan makan dan minum sepanjang perjalanan penerbangan bagi perjalanan yang kurang dari 2 jam perjalanan, terkecuali bagi individu yang wajib mengkonsumsi obat dalam rangka pengobatan yang jika tidak dilakukan dapat membahayakan keselamatan dan kesehatan orang tersebut. Demikian yang ingin saya sampaikan. Terima kasih hadirin yang telah menyempatkan waktunya. Tanpa hadirin saya tidak akan bisa berbicara sendiri sebagai individu, bukan sebagai manusia. Keberadaan hadirin sangat berarti bagi saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak sesuai. Sampai bertemu di lain waktu dan di lain kesempatan. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi pidato dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan kata dan kalimat yang belum sesuai. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.